muda, selama sebulan ini kita sudah banyak belajar tentang apa itu faith atau iman. Dan di minggu terakhir bulan Mei ini, kita mau belajar untuk tetap beriman pada Tuhan di tengah setiap kesulitan dan kesusahan yang kita alami. Oleh karena itu, kalimat komitmen kita pada hari ini adalah, aku percaya Tuhan punya maksud untuk masa susahku. Kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berubah apapun musim hidup kita. Jadi, yuk kita bangkit berdiri dan bersama untuk menaikkan pujian dan memuliakan nama Tuhan. Trouble knocking at my door today, I ain't gonna let it in. And worry wanna steal my joy away, but I ain't gonna let it win. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. When I count the problems that I see, hope looks overgone, yeah. But when I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. 'Cause I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. And I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. 'Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, and you're the reason why. If I've got you, Lord, I'm so blessed. Shalom adik-adik Impact Kids. Hari ini kita mau belajar dari dua orang tokoh Alkitab yang berpegang teguh pada imannya meskipun menghadapi banyak cobaan dan siksaan. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, yuk kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah Impact Kids online di sini. Tuhan, pimpin sertai kami supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi rema dan Tuhan bisa berbicara kepada kami untuk menunjukkan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian dengan Rasul Paulus yang pernah mengalami pertobatan hidup setelah bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya ke Damsyik? Setelah pertobatan Paulus, ternyata pelayanan yang ia lakukan bukanlah pelayanan yang mudah. Ia banyak ditolak, dihina, bahkan juga ditangkap loh adik-adik. Nah, suatu kali Paulus dan temannya Silas sedang berada di kota Filipi. Di sana mereka ditangkap karena ada orang-orang yang tidak suka pada mereka dan menuduh Paulus dan Silas telah mengacau di kota Filipi. Padahal Paulus dan Silas hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Paulus dan Silas kemudian disiksa, ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah. Kaki dan tangan mereka juga dipasung atau diikat menggunakan rantai supaya mereka tidak bisa melakukan usaha apapun untuk kabur.
Nah, sampai di sini coba kita bayangkan rasanya menjadi Paulus dan Silas ya adik-adik. Mereka bukan orang jahat loh. Mereka justru melakukan kebaikan-kebaikan dan mengajarkan hal-hal baik kepada orang-orang di setiap kota yang mereka datangi. Tapi mereka malah menerima berbagai siksaan dan juga penolakan dari orang-orang tersebut. Kira-kira seperti apa ya Paulus dan Silas menanggapi hal itu? Apakah mereka akan marah sama Tuhan? Apakah mereka tidak mau melayani lagi? Atau mereka akan mengasihani diri sendiri dan mempertanyakan maksud Tuhan? Ternyata adik-adik, di dalam ruang penjara yang gelap dan dingin itu, mereka malah berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Allah. Wah, keren banget. Mereka terus berdoa dan memuji Tuhan sampai tengah malam. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat besar. Gempa bumi itu membuat pintu-pintu penjara terbuka dan ikatan-ikatan mereka atau rantai-rantai yang mengikat mereka terlepas semuanya. Wah, mereka bahkan gak perlu ngapa-ngapain, Tuhan sudah membebaskan mereka. Tapi ternyata Paulus dan Silas tidak langsung kabur loh adik-adik. Kepala penjara yang sedang bertugas saat itu, ia juga mengira bahwa Paulus dan Silas sudah melarikan diri. Ia pun sudah putus asa dan hampir melukai dirinya sendiri. Tapi ketika Paulus dan Silas berkata bahwa mereka masih ada di situ, sang kepala penjara pun membawa mereka keluar. Dalam kesempatan itu, sang kepala penjara pun bertanya kepada Paulus dan Silas apa yang harus ia perbuat agar ia bisa selamat. Paulus dan Silas langsung mengambil kesempatan untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara dan seluruh isi rumahnya. Mereka pun mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Wah, dari kisah Paulus dan Silas ini, kita ternyata belajar bahwa dalam mengikut Tuhan Yesus, tentu bakal ada kesulitan dan juga penolakan yang terus kita hadapi. Akan tetapi, jika kita terus beriman kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, maka Tuhan sendiri yang akan mampukan kita melewati semuanya. Bahkan terkadang ada rencana Tuhan loh di tengah setiap kesulitan dan kesusahan yang kita alami. Seperti rencana Tuhan untuk menyelamatkan sang kepala penjara dan seisi rumahnya di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti apa sih rencana Tuhan, tapi kita mau terus percaya karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Oleh karena itu kita mau baca kalimat komitmen kita satu kali lagi yang berbunyi, aku percaya Tuhan punya maksud untuk masa susahku. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan punya maksud untuk masa susahku. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini adalah perkataan Rasul Paulus untuk menanggapi setiap penderitaan yang ia terima. Kita baca sekali lagi ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Aku hidup di dunia bukan untuk sia-sia. Ku percaya ada maksud Tuhan. Langkah kaki ku berdepan, pasti ada penyertaan
Well, that's all for today. Yuk kirimkan hasil activity kalian ke nomor call center yang ada di bawah ini. Minggu depan kita akan belajar dalam hal yang baru yaitu wisdom atau hikmat. Jadi, jangan lupa untuk bergabung lagi di Ibadah Impact Kids Online setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Happy Sunday everyone, God bless you and see you next week.